Di perjalanan kali ini saya akan menuju kota Wonosobo hingga ke Dieng, lalu melanjutkan menuju kota Jogja. Yang penasaran gimana aksesnya, naik apa saja, bagaimana perjalanannya, dan berapa biayanya, bisa disimak hingga akhir perjalanan kali ini. Untuk murah atau mahalnya sepertinya relatif ya, nanti kalian lihat saja sendiri. Oke, langsung saja simak video etape 1 ini menuju kota Wonosobo terlebih dahulu. Seperti biasa, perjalanan saya mulai dari stasiun Klender menuju stasiun Kemayoran. Ya, lagi dan lagi saya akan naik bis Damri, tepatnya dari Pul Kemayoran. Kenapa saya naik Damri terus? Karena menurut saya lokasi titik naik bisnya sangat strategis, berada di pusat kota. Kemudian bisnya tergolong nyaman dan aman. Harganya juga masih bisa dikatakan murah. Menuju Pul Kemayoran kita bisa menggunakan KRL. Kalau dari Klender menuju Kemayoran kena harga Rp3.000 saja. Waktu tempuhnya sendiri berkisar 20 menitan. Oh ya, kalau mau ke Kemayoran dari Bekasi Line naiknya KRL yang via Pasar Senen ya, jangan via Manggarai karena muter lebih jauh lagi. Dari stasiun Kemayoran menuju Pul Damrinya nanti kalian bisa naik ojek pangkalan, ojek online ataupun jalan kaki. Jaraknya masih bisa ditempuh jalan kaki sejauh 1 km aja. Kalau naik ojek online harganya sekitar 15.000 tanpa promo. Sedangkan ojek pangkalan kurang lebih mirip sama ojek online. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Oke teman-teman, sekarang jam 18.20 saya sudah ada di Pul Damri lagi, tepatnya yang di Kemayoran nih. Kita cetak tiket dulu deh, habis itu boarding. Ini agak telat nih, bentar lagi berangkat soalnya jam 7. Oke, ini ada Damri Imperial yang ke Malang. Ngantri banget ini. Oke teman-teman, sudah masuk, sudah boarding tadi, boarding di gate sana. Nge-scan kayak di KI seperti biasa. Ini tiketnya lembaran kertas. Jadi hari ini saya akan ke TWO. Ada yang tahu nggak TWO mana? Ya, Terminal Wonosobo. Jadi saya hari ini akan ke Wonosobo. Berangkatnya jam 7.15. Masih ada sekitar sejaman lebih lah. Harga tiketnya 190.000. Cukup murah sih. Cuman kalau nggak salah Sinar Jaya yang paling murah deh. Ini hari ini cukup ramai nih. Terminal Pul Kemayoran kayaknya pada mudik, soalnya besok kan sebenarnya besok nggak libur tapi cuti bersama. Oke, saya mau sholat dulu deh. Oke teman-teman, udah kelar sholatnya. Ini musholanya bagus banget, wudhunya ada di belakang gedung ini. Dan ternyata kita dapat armada DMR 502. Ini yang bawa saya ke Jogja beberapa bulan yang lalu. Gokil, ketemu lagi sama armada ini. Saya padahal ngincarnya ini Legacy SR1, dapatnya ini lagi Discovery.
Ya sudahlah. Gokil banget ketemu lagi sama DMR 502. Mantap. Wonosobo, Pak. Wonosobo, Pak. Kalau ke Dieng turunnya nanti di mana, Pak? Di Plaza Wonosobo. Plaza boleh. Sampai jam berapa ini, Pak? Kalau lancar jam 5 nya. Oh, ya. Boleh deh Plaza aja. Plaza. Siap, maaf kiri, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Karena penumpang hari ini cukup penuh dan ini bis pernah saya review, jadi saya pakai footage yang lama aja ya. Sebuah keberuntungan jadi gak makan banyak memori nih. Untuk kursinya sendiri berkonfigurasi 22 dengan model terbarunya yang berwarna biru. Ini cukup empuk dibandingkan yang model lamanya warna coklat. Di tiap kursinya sudah tersedia seat belt dan juga dapat di reclining. Di bagian overhead atau atas kepala kita terdapat 2 lubang port USB-A untuk ngecas handphone. Total kursi dalam satu bis ini ada 40 kursi dan tersedia toilet pada bagian belakang bis. Nah, untuk kursi di depan ruang kakinya cukup luas. Naruh tas pun masih cukup dan kaki juga tidak kesempitan. Ini penumpang hari ini penuh banget. Ternyata pada pesan dadakan kayaknya. Waktu saya mesen kemarin tuh online pagi kemarin itu apa masih dikit. Ini udah penuh sampai bagasinya aja lumayan full ini. Gokil. Ada yang masuk lagi nih. Ini X Trans Jakarta. Gokil. Nih yang ini nih ke Legasi SR1-nya ke Purwokerto. Cuman nggak tahu ini mesen di tiket apa armada bantuan tambahan yang mesennya onsite. Jadi kurang paham juga. Tadi ada sih yang pakai SR1 ke Cilacap. Kemarin ke Cilacap dapatnya yang piala emas. Jam 19:11, 4 menit sebelum jadwal seharusnya kita mulai bergerak meninggalkan Pool Kemayoran. Penumpang sudah naik semua dan ada 1 orang yang cancel perjalanan bis ini. Tahu dari mana? Tahu dari bapak supir yang menelepon penumpang yang ditunggu. Untuk kru DMR 502 ini yang sama dengan waktu ke Jogja, cuma driver pertamanya doang. Co-driver atau driver kedua yang masih muda pindahan dari CBU waktu itu udah nggak di sini, diganti sama bapak-bapak. Dari Kemayoran menuju Terminal Wonosobo akan ditempuh selama 12 jam kalau menurut estimasi di tiket. Tapi kalau lihat estimasi dari Google Maps itu 8 jam perjalanan. Berarti kemungkinan sampai di Wonosobo sekitar jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Oh iya, DMR 502 ini pakai sasis Hino RK8. Dan sepengalaman saya dari perjalanan ke Jogja waktu itu, suspensinya cukup keras dan suara interiornya berisik. Nanti kita lihat apakah masih seperti itu atau sudah ada perubahan. Chat itu. Iya.
Setelah ketiduran 1 jam lebih, bis keluar jalan tol di exit tol Ciperna. Kalau exit tol di sini berarti kita akan tiba di rumah makan Brawijaya. Ya, lagi dan lagi rumah makan Brawijaya. Keempat kalinya nih mengunjungi rumah makan ini dalam setahun yang sama. BTW berarti ini bis yang ke arah Jateng servis makannya di rumah makan Brawijaya ini. Sedangkan yang ke arah Jawa Timur utamanya Malang di rumah makan Taman Lestari Rest Area KM 102 Cipali. Aptan kiri Pak. Kasih Pak. Oke teman-teman, kita sudah di rumah makan Brawijaya kembali. Ini setiap naik DMR 502 pasti dapat kupon yang begini dah, yang kertas, bukan yang kartu. Oh, ini Sinar Jaya dari Bandung kayaknya, ya kan? Ini 9 RF bukan, 30 RF. Saya mau ke toilet dulu deh. Seperti biasa sebelum makan kita toilet dulu. Foto-foto kayak nggak usah stok banyak soalnya DMR 502. Oke teman-teman, udah dari kamar mandi. Sekarang kita lihat ada makanan apa. Ramai banget nih penumpang Damrinya. Gokil. Kayaknya saya bakal ngambil sop ayam lagi dah. Nggak terlalu nyaman dan enak. Oke teman-teman, jadi menu hari ini ada ayam rendang, nasi rames, sama soto ayam, sama ayam Kentucky juga. Tapi saya ngambilnya soto ayam aja nih. Panas dan ada es teh tawar. Kali ini teh tawar. Mantap. Oke teman-teman, jam 22.12 sudah kelar makan. Ini kondisi di rumah makan Brawijaya udah sepi. Tinggal satu Garuda Mas, Sinar Jaya yang ke Solo juga udah berangkat. Nanti kayaknya dia sampai di Solo jam 5-an pagi ini deh. Tumben ya, kemarin waktu yang ke Jogja ini jam seginian juga kalau nggak salah masuknya, masih ramai. Uniknya kita ketemu DMR 502 lagi. Nah, kantor Damrinya di sebelah sana tuh. Jadi selain jadi tempat rest area, di sini juga jadi checkpoint. Setelah servis makan dan istirahat selama 30 menitan, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Wonosobo. Dari sini tersisa jarak sejauh 234 km menuju Wonosobo. Kurang lebih 5,5 jam perjalanan lagi. Dari rumah makan kita akan masuk tol lagi, tapi nanti akan keluar tol lagi. Jadi nantinya kita akan lewat Aji Barang kayak perjalanan dari Cilacap beberapa waktu yang lalu. Mungkin nanti exit tolnya di Pejagan kali ya. Oh iya, dari rumah makan ini suhu AC mulai dingin, sekitar 23 derajat. Entah tadi AC-nya nggak disetting apa gimana, tapi sumuk banget badan rasanya tadi tuh.
Dari exit tol Pejagan kita ambil ke kanan ke arah Songgom. Kalau ambil ke kiri tadi itu ke arah Jalan Raya Pantura yang tembusannya ke Tegal. Nah, jalan yang kita lewati ke depan mirip-mirip kayak dari Cilacap beberapa waktu yang lalu. Tapi mungkin nanti di Aji Barang kita ambil ke timur ke arah Purwokerto hingga Banjarnegara. Kalau dari Aji Barang ke arah selatan itu bakal ke arah perempatan Wangon hingga ke Cilacap. Ini kita berada di pusat aktivitas Kecamatan Ketanggungan sepertinya. Meskipun toko-toko di kiri kanan udah pada tutup, tapi lalu lintas masih cukup ramai dan kondisi jalanannya sangat terang. Seakan-akan masih ada aktivitas. Tapi ada beberapa toko kecil-kecilan yang masih buka sih kalau dilihat-lihat. Pukul setengah 12 malam, bis mulai haus dan akan mengisi solar di SPBU Pertamina 44.52214 Songgom. Di tempat ini juga menjadi rest area buat beberapa pengemudi kendaraan. Kalau ngelihat review SPBU ini cukup bagus. Banyak orang yang senang karena fasilitasnya lengkap, dari musola, toilet, hingga yang jualan. Palembang kok. Isi solarnya. Apalagi ini nggak ada barbel. Lah iya. Ada barbel ya Sumatera mana bisa. Barbel. Lama banget harus udah buat istirahat.
udah di rest area Sakalibel Miayu. Masih banyak tempat makan yang buka, cuman sepi aja. Saya nggak turun, males. Di sini kita berhenti buat checkpoint. Lumayan lama, kayaknya ada 30 menitan sih atau 15 menitan. Kalau mau ke toilet juga bisa ada di sana tuh. Di belakang juga ada masjid. Toiletnya banyak banget sih. Setelah berhenti selama 26 menit, kita bergerak melanjutkan perjalanan kembali. Jadi bis-bis Damri yang lewat daerah Linggapura pasti wajib berhenti di rest area Sakalibel ini untuk checkpoint. Buat teman-teman yang mau sholat atau ke toilet bisa memanfaatkan waktu ini, karena berhenti di sini cukup lama. Kalau mau makan lagi juga bisa, tapi bayar pakai uang sendiri ya. Nah, dari sini ternyata ada beberapa penumpang yang naik, operan dari bis Purwokerto kalau nggak salah. Cuman karena kondisinya full, jadi beberapa penumpang tersebut ngemper di dekat driver.
Pak. Pergi Pak. Bensin. Pergi. Oh iya Pak. Sekitar situ lah. Nah, waktu itu saya nginap di atas sana tuh Mas saudara. Iya. Sawangan ya Pak? Ya, Sawangan. Ya, kasih. Pak, kok nggak bisa buat salahnya? Itu tadi patung biawak Wonosobo yang sempat viral. Viralnya karena menggunakan anggaran yang kecil sebesar 50 juta aja udah mendapatkan hasil yang detail mirip aslinya. Nggak kayak patung-patung YTTA. Itulah hasil penggunaan uang dengan benar dan baik. Oke teman-teman, pukul 4:16 kita sudah masuk pusat kota Wonosobo. Dan saya nantinya akan turun di Plaza Wonosobo. Untuk bis Damri Kemayoran Wonosobo di perjalanan kali ini nyaman ya. Sudah menggunakan kursi terbarunya Damri. Tapi nggak tahu sih DMR 502 ini paten di rute Wonosobo atau enggak. Total waktu perjalanan justru lebih cepat daripada estimasi di tiket, yaitu 9 jam 8 menit. Dengan harga 190.000 sudah dapat makan dan kursi terbaru di kelas bisnis, ya cukup worth it. Meskipun ini bukan bis termurah, tapi lokasi titik naiknya cukup menjanjikan. Kalau mau lebih murah lagi bisa naik Sinar Jaya di harga 155.000. Plaza yang mau ke Dieng. Turun sini Bang. Pak, makasih Pak. Pak, Ini, makasih Pak. ya Pak ya. Oke teman-teman. Diam perahu. Jam 4:19. Oh enggak Pak, mau ke Dieng Pak. Oke, tibalah saya di Plaza Wonosobo. Dengan demikian berakhir sudah perjalanan di etapa 1 ini. Di etapa kedua nanti saya akan menampilkan cara menuju ke Diengnya serta di mana saya akan menginap. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton etapa 1 ini secara lengkap. Sampai bertemu di video berikutnya.